Alright, welcome back to Mas Moon Gaming. Yo. Seperti yang judul yang aku buat, kita kali ini akan membahas apa itu sim racing. Kali ini kita nggak main game ya guys. Kali ini kita lebih membahas tentang, kita harus tahu juga apa itu sim racing. Karena di Indonesia itu masih sangat awam. Orang taunya main game itu nggak ada yang bisa diseriusin, padahal di zaman sekarang ada banyak sekali game-game yang bisa menjadi kerjaan atau profesi utama para orang-orang di luar sana. Indonesia juga sebenarnya udah rame karena udah banyak, cuman yang terkenal sekarang kan masih game-game e-sport yang bermain game-game seperti ya kita tahu lah ya, di PUBG, Mobile Legends, seperti itulah guys, game-game yang sering kita dengar selama ini itu yang benar-benar lagi in. So karena mungkin karena aku juga nggak terlalu jago untuk bermain game-game seperti PUBG, Mobile Legends dan lain-lain yang lagi in banget sekarang, tapi nggak apa-apa karena semua orang itu mempunyai hobinya masing-masing, semua orang punya ketertarikannya masing-masing, seperti halnya aku dan kalian para pendengar, para subscriberku. Iya, kalau kalian udah subscribe tapi ya di zaman sekarang game itu mungkin orang tua kita itu menganggap game itu hanyalah permainan bocah ya, karena itu hanya membuang-buang waktu menurut mereka mungkin, cuman nggak semua orang tua seperti itu sih. Dan di zaman sekarang itu susah guys untuk menjelaskan kepada orang tua kita kalau bermain game itu sebenarnya bisa menjadi sebuah profesi. Oke, back to topic. Apa itu sim racing? Apa kalian masih merasa asing dengan kata sim racing? Ya memang sim racing e-sport yang tidak terlalu terkenal di Indonesia. Padahal event yang diadakan server Indonesia cukup banyak dan banyak atlet e-sport sim racing dari Indonesia yang menjuarai event internasional. Nah, apa itu sim racing? Sim racing adalah kependekan dari simulation racing atau balapan simulasi guys. Sim racing mengacu pada balapan dalam lingkungan simulasi dengan psikis nyata mungkin yang akan mempengaruhi mobil. Berbeda dengan permainan balapan yang lain seperti Need for Speed, The Crew yang dirancang agar mudah untuk dimainkan para pemula. So mungkin kalian pernah ya mainkan game-game ini, ada yang pernah, ada yang belum mungkin. Jadi kalau Need for Speed itu sih ini banyak lah yang udah tahu karena game ini udah game yang udah cukup lama ya guys, dan serialnya pun terus berkelanjutan sampai sekarang. Nah, aku pun dulu pernah memainkan awal-awal dulu main Need for Speed itu umur berapa ya guys, mungkin itu SD. Itu masih di PS ya, PS1 atau PS2 aku lupa. Game ini emang dirancang untuk fun, untuk senang-senang aja guys. Beda dengan game-game yang khususan untuk sim racing. Ada beberapa lah contohnya seperti racing, Terfactor, Assetto Corsa. Itu yang benar-benar game sim yang benar-benar meniru sedetail mungkin dari traksi ban, lunak kerasnya suspensi, konsumsi bahan bakar dan lain-lain guys. Karena kedetailan psikis dalam sim racing sangat akurat, mobil pun tidak bisa dikendalikan semudah yang kalian kira guys. Jadi mengendalikan mobil game yang seperti yang aku disebutkan yang tadi ya, itu nggak semudah yang kalian kira guys. Para pemain atau para sim racing itu benar-benar harus mengendalikan mobilnya sesuai dengan teknik dan skill yang diaplikasikan pada mobil di dunia nyata guys. Pemain juga harus mengemudikan mobil agar tetap seimbang untuk mempertahankan traksi di keempat ban agar dapat mengikuti racing lane yang baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik guys. Jadi kalau kegagalan dalam mengontrol mobil akan menyebabkan mobil berputar keluar kendali, dan yang terburuk akan berakhir kecelakaan yang menyebabkan pemain harus keluar dari balapan mobil. So jadi benar-benar nyata. Ini bermain game ini nggak bisa seenak jidat kalian nyetir kanan kiri, senggol kanan kiri, terus senggol bacok begitu, nggak bisa guys. Kalian harus bisa menghargai player-player lain yang bermain dalam game itu guys. Kita benar-benar harus tahu racing line. Kita juga harus tahu ketika menyalip itu seperti apa. Aku nggak terlalu tahu ya guys, karena aku bukan pembalap, tapi aku suka dengan balapan guys, seperti itu. Aduh, bising banget guys, sorry ada suara motor di luar, mungkin kedengeran ya. Sejak munculnya sim racing dan memberikan pengalaman yang nyata dalam balapan, banyak pembalap amatir dan profesional yang menggunakan permainan sim racing untuk meningkatkan skill mengemudi mereka.
Jadi begini guys, maksudnya para pembalap-pembalap profesional atau amatir yang berkecimpung atau bidang mereka itu tuh kerjaan mereka itu emang pembalap profesional, mereka itu banyak yang berlatih di dalam game untuk meningkatkan skill mereka guys. Karena presentasenya dengan kemiripannya itu aku nggak tahu berapa persen ya, belum benar riset, cuman dari yang aku coba itu emang benar sulit sih guys. Kalau kalian belum terbiasa, kita harus tahu benar ngerti apa itu racing line, kapan kita harus mengerem, kapan kita harus mengurai gigi, tambah gigi, kapan kita harus buka gas, kapan kita harus pas gas. Itu kemampuan yang nggak bisa kita miliki 1 jam 2 jam kita bermain guys. Itu butuh waktu yang continue dan tentunya konsisten untuk melatih feeling kita guys. Itu kenapa permainan sim racing ini bisa menjadi salah satu opsi untuk para pembalap-pembalap profesional itu bisa berlatih setiap hari, bahkan dengan memangkas budget yang lumayan. Seperti yang kita tahu ya, berlatih pun kita harus mengeluarkan budget yang tidak sedikit guys untuk berlatih balapan. Terus kita juga nggak bisa seenaknya setiap hari latihan, itu kan kita juga nggak bisa guys, kita harus benar-benar jadwal. Kalau kita bermain game-game sim racing itu jadi kita menghemat itu loh guys, kita bisa terus melatih skill tanpa kita mengeluarkan budget yang tinggi gitu guys. Gimana sih umumnya? Ya seperti itu ya guys ya. Contoh permainan sim racing sudah aku sebutkan ya tadi ya, seperti Air Factor, Racing, Gran Turismo, Assetto Corsa dan lain-lain. Dan ternyata sim racing cukup menarik dan menantang guys. Dan di Indonesia pun sudah ada wadah untuk mereka sim racing Indonesia, yaitu dinamai Sim Racer Indonesia atau SRI. Itu udah didirikan sejak tahun 2011 guys, itu udah cukup lama, 2011 dan sekarang 2023, itu udah berapa tahun? 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023. Berapa tahun? Dari 2011 berarti sekitar 12 tahun guys. Wow, itu udah cukup lama guys. Dan aku baru tahu guys, karena aku baru terjun ke dunia sim racing ini guys. Coba aku tahu dari dulu ya. Jadi kalau yang menonton videoku ini ada dari kalian anggota dari SRI ini, tolong kasih tahu aku dong, mungkin bisa di komen di bawah biar aku bisa gabung ke SRI ini. Ya walaupun aku masih pemula, tapi aku punya semangat yang cukup tinggi untuk bergelut, untuk menyeriusi hobi baruku ini, karena aku sendiri suka dengan balapan cepatan. Tapi karena sekarang terbentur dengan waktu dan kebetulan juga aku udah berkeluarga, jadi aku nggak bisa seenak sendiri. Aku harus bisa membagi waktu antara bekerja, keluarga, dan hobi. Dan kebetulan aku ketemu yang namanya sim racing ini, jadi aku masih bisa menyalurkan hobiku walaupun aku nggak kemana-mana, aku masih di dalam rumah, aku masih bisa tersalurkan. Itu nilai plus buat aku, itu bisa menghemat banyak biaya. Dan SNI kali, helm itu mah. Dan SRI itu sudah menyandang gelar The Large Racing Sim Community di Indonesia guys. Tidak sedikit anggota di tim Sim Racer Indonesia adalah pembalap profesional. Wow, keren guys. Dan mereka juga sering berkompetisi di ajang balap nasional bahkan internasional. Wah, jadi minder nih gue guys, karena yang berpartisipasi di SRI ini ternyata orang-orang hebat loh guys. Sampai pembalap-pembalap profesional Indonesia pun ikut. Keren, mantap. Jadi minder guys, nanti dulu lah, aku jangan gabung dulu, skillku belum sampai situ. Hai, tapi nggak apa-apa lah kalau SRI melirik video yang aku buat. Boleh saya dibimbing para senior agar saya berada di jalur yang tepat, tidak ngalor ngidul kanan kiri bingung, dan akhirnya kebenturnya apa kalau kita orang bingung? Kita akan berhenti, stuck, dan kita akan melupakan apa yang kita perjuangkan sebelumnya. Asik. Dan tim Sim Racer Indonesia ini juga sering berkompetisi di ajang balap nasional bahkan internasional guys. Prestasi yang diraih pun tidak sedikit.
para pembalap-pembalap SRA ini sering meraih podium pertama di seri Virtual Endurance Championship, British Touring Car Championship, dan ajang-ajang balapan yang lainnya. Aku nggak tahu nih seri Virtual Endurance Championship, British Touring Car Championship itu aku belum tahu, nanti aku akan cari tahu ya ini ya. Mungkin di konten selanjutnya. Dan ajang balapan yang lainnya, kalian pun juga bisa bermain atau mengikuti ajang balapan sim racing dengan biaya yang tidak terlalu menguras kantong. Apakah bisa? Tidak terlalu menguras kantong. Kalau tidak menguras kantong itu berbeda ya guys. Setiap orang itu mempunyai pendapatan yang berbeda dan budget mereka pun pastinya akan berbeda. Jadi kalau dibilang tidak menguras kantong itu persepsi setiap orang pasti akan berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, sim racing itu bukan game yang bisa dibilang mainan ya guys ya, karena sim racing itu bisa dibilang game yang bisa kita seriusin, kita bisa jadikan untuk sebagai profesi juga, karena seperti yang aku bilang tadi, di Indonesia sudah ada SRI atau tim e-sportnya para sim racing Indonesia. Itu udah cukup lama, dari tahun 2011. Itu udah lama banget ya, udah sekitar 12 tahun lah. Jadi sim racing, game-game sim racing ini tidak bisa dianggap remeh lagi guys. Kenapa tidak bisa dianggap remeh? Karena yang masuk dalam SRA itu bukan orang-orang biasa ya guys. Mereka memang dari para pembalap profesional atau pembalap amatiran. Mereka berkecimpung di SRA ini, mereka bergabung di SRA ini. So, mungkin di konten kali ini cukup sampai di sini dulu guys. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Jadi, buat kalian yang belum subscribe channelku ini, tolong dibantu subscribe ya guys ya. Karena sedikit banyak bantuan kalian akan membantu aku untuk terus berkembang, terus mengembangkan channel ini agar semakin besar guys. Thank you ya, thank you buat kalian yang udah nontonin sampai akhir. Dan akhir kata, see you di video-video selanjutnya guys. Thank you.